Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prantio. Saya mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan tentang bagaimana cara membuat program dan membaca gambar untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik CNC, yaitu untuk syarat UAS. Baiklah, bisa kita lihat di depan ini ada sebuah gambar, yang mana gambar ini adalah suatu proyek dari pengerjaan CNC. Program ini sudah ada angka dan bentuknya. Kalau dibuat menjadi program, gambar ini akan menjadi program seperti ini. Seperti ini. Ada G01, ada G75, G76, dan seterusnya. Lalu bagaimana dari gambar tersebut bisa berubah menjadi sebuah program yang bisa bekerja dan dieksekusi di aplikasi CNC atau di CNC, di mesin CNC secara langsung. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana bisa mendapatkan program tersebut. Di program-program tersebut ada beberapa rumus dan hitungan. Saya juga sudah membuat di sini. Nanti bisa saya jelaskan. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu alur pengerjaan apa yang harus dikerjakan pertama kali. Yang harus kita kerjakan pertama kali di sini adalah kita membuat bubut bertingkat terlebih dahulu. Yang bubut bertingkat tersebut kita mulai dari titik A. Dan titik A di sini, kalau dimasukkan ke dalam program, yaitu adalah G01. Titik A, saya mulai dari titik ini. Titik ini lalu pahat bergerak ke kiri sampai titik B. Nah, titik B-nya berada di sini. Selanjutnya di program untuk X-nya, kita masukkan X. Ini sudah ada catatannya. Sini X-nya 13. Setelah sampai ke titik B, maka akan maju ke program G01 lagi, yang mana pahat bergerak dari titik B ke titik C. Ini dari B naik ke atas ke titik C. Untuk nilai X-nya bertambah menjadi 20, seperti yang ada di gambar. Di sini titik B-nya. Selanjutnya pahat bergerak ke kiri. Dari sini ke sini. Di sini untuk nilai X-nya masih tetap 20. Namun untuk Z-nya kita lebihkan, yang seharusnya pahat itu berhenti sampai di sini. Tapi untuk program seperti ini harus dilebihkan kurang lebih 5 mili ke arah kiri. Jadi program itu saya lebihkan dari sini, lalu saya lebihkan 5 mili ke kiri. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita G01 lagi, buka program baru lagi, bergerak ke kiri. Untuk nilai X-nya berubah menjadi 14. Karena pahat bergerak dari sini ke sini. Selanjutnya, kita masuk ke program G03. Kenapa kita masuk ke program G03? Karena di gambar kerja ada bagian yang berbentuk seperti bulatan. Nah, ini G03
pahatnya bergerak seperti ini. Ya. Untuk kode G03 ini memerlukan sebuah hitungan yang mana sudah saya buat di sini untuk perhitungannya. Ya, ini diperlukanlah nilai K dan juga nilai I. Fungsinya apa? Nilai K dan nilai I ini nanti akan ditambahkan di program G03, yaitu setelah program Z. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai K-nya. Untuk mendapatkan nilai K, di program ini belum diketahui. Jadi yang sudah diketahui adalah nilai I-nya. Sederhananya, untuk mencari I ataupun K, itu kita harus bisa melihat gambar. Yang mana gambar itu pasti sudah ada yang diketahui salah satunya, antara I atau K. Untuk gambar ini, nilai K-nya belum diketahui. Jadi kita perlu mencari nilai K. Dan yang sudah diketahui itu ada radius. Ini, radius. Dan juga ada nilai I. Ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai I. Jadi, untuk mencari nilai I terlebih dahulu, kita jumlahkan 2A sama dengan 14 dikurang 11,45. Selanjutnya, 2A sama dengan 2,55. A sama dengan 2,55 per 2. A sama dengan 1,275. Lalu setelah mendapatkan nilai A, kita bisa mencari nilai I. Nilai A adalah dari sini ke sini. Nah, lalu kita cari di sini nilai I-nya. Rumusnya R sama dengan A ditambah 1. 3,18 sama dengan 1,275 ditambah 1. I sama dengan 3,18 dikurang 1,275. Dapatlah nilai I-nya 1,90. Selanjutnya, mencari nilai K. Untuk mencari nilai K, kita menggunakan rumus Pitagoras, ya, namanya rumus Pitagoras, yang mana Pitagoras ini adalah intinya nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Di sini nilai terbesarnya itu ada di mana? Nilai terbesarnya itu ada di R. R-nya 3,18. Sedangkan nilai I tadi yang sudah diketahui yaitu 1,905. Jadi kita masukkan saja menggunakan rumus Pitagoras, yaitu radius yang ini 3,18 dikurang dengan nilai I 1,275, lalu diakarkan. Selanjutnya dapatlah nilai dari K yang ada di depan kita ini. Ya, ini nilai K-nya dari hasil penjumlahan tadi dengan rumus Pitagoras diperolehlah hasil 2,54. Baiklah, selanjutnya tadi posisi pahat berada di... Saya hapus terlebih dahulu nih. Mengganggu. Ini cukup mengganggu sekali. Selanjutnya, pahat bergerak lagi ke arah kiri lagi. Masih di G01, bukit bertingkat bergerak ke arah sini. Sudah itu, bergerak lagi ke atas. Seperti ini. Susah sekali. Lalu bergerak ke kiri. Sudah itu, ini adalah tirus. Tirus ini ada hitungannya lagi. Karena tirus ini harus dicari untuk nilai X dan nilai Z-nya. Cara mencarinya kita menggunakan trigonometri. Di sini saya sudah buat juga penjelasannya tentang mencari
mencari virus tadi. Ini hitung-hitungannya. Lalu kita sekarang mencari nilai dari X dan Z dari program bertingkat yang terakhir. Kita anggap saja itu segitiga PQR. UR sama dengan miring, sama dengan 2,83. Yang diketahui di sini adalah miringnya, sudut miringnya, yaitu 2,83. Selanjutnya, PQ sama dengan depan, ini belum diketahui, masih tanda tanya. Ya, masih tanda tanya. Terus PR, samping juga masih tanda tanya. Jadi, langsung saja kita masuk ke perhitungan. PR sama dengan 2,95 dikurang 22 per 2. Dapatlah nilai 1,99. Setelah mendapatkan nilai PR, kita bisa mencari nilai PQ dengan menggunakan Pitagoras. PQ, akar dari kuadrat, dikuadratkan, akar bertingkat, dikuadratkan, maka dapatlah nilai akhir 2,121. Jika sudah dapat, kita lanjut ke program selanjutnya, yakni program ulir. Mohon maaf, program alur. Maksud saya program alur. Kita hapus dulu ini. Tuh, sisa-sisa program yang tadi. Untuk alur, itu dikerjakan oleh tools kedua. Mohon maaf, bukan alur. Pengerjaan yang kedua menggunakan tools kedua adalah kita membuat chamfer. Apa itu chamfer? Chamfer adalah sudut yang ada di depan ini. Ini adalah chamfer. Cara membuatnya, kita masih menggunakan G01 ya dengan cara memanggil tools kedua menggunakan pahat 18. Kita mulai dari tengah. Nilai A-nya dari sini ke sini berhenti. Selanjutnya bergerak pemakanan pahat menirus. Setelah selesai pengerjaan, kita masuk ke tools ketiga. Tools ketiga adalah membuat alur. Membuat alur, kita menggunakan pahat 98. Apa itu alur? Alur adalah ini, lubang-lubang ini. Dan ini tadi kita lebihkan, kita rapihkan dengan proses pengerjaan alur juga. Saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan program untuk alur. Untuk alur, pertama kita lihat panjang dari titik awal pahat pemakanan. Di sini, titik awalnya itu ada di sini. Ini titik awal. Titik awal itu 16, seperti di gambar. 16 ini kita tambahkan dengan ukuran pahat, yaitu ukuran pahat yang biasa kita gunakan adalah 3. Jadi 16 ditambah 3. Masuklah ke nilai X di G00. Di G00 ini. Mana ya? Di G00 yang ini, kita buat, mohon maaf, yang ini. Mana?
Nah, untuk ini, X-nya kita buat jarak bebas 20, sedangkan Z-nya tadi adalah hitungan dari titik awal pahat yang ada 16 ditambah 3. Jadi di sini min 19. Ini. Selanjutnya, masuk ke program G75, kita ke titik akhir. Titik akhirnya adalah ini. Ini titik akhirnya. Jadi kita masukkan saja nilai Z keseluruhannya. Untuk nilai X-nya kita menggunakan 6. Karena di gambar meminta untuk membuat alur dengan diameter 6. Sama dengan yang ini juga. Prinsipnya sama cara membuatnya. Kita tentukan dulu titik awal, lalu titik akhir. Ini juga sama, titik awal, lalu titik akhir. Setelah selesai pembuatan alur, kita masuk ke tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir adalah pembuatan ulir. Untuk pembuatan ulir, di sini sudah ada angkanya M13 kali 1,5. M13 kali 1,5 ini adalah kode untuk pembuatan alur. Pembuatan alur akan dikerjakan oleh tools ke-7, yakni menggunakan pahat nomor 103. Untuk alur ini, kita ada perhitungannya lagi. Perhitungannya sudah saya buat di sini. Untuk alur, perhitungannya kita menggunakan rumus M13 kali 1,5, yakni rumusnya adalah D 1/10 dikali pitch dikurang P2, dapatlah nilai X. X-nya dapat. Sedangkan untuk nilai P-nya, kita menggunakan 0,6 dikali pitch. Pitch ini. Atau kisar. Itu. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, nilai P di sini kita mendapat nilai akhirnya. Untuk nilai X-nya kita dapat 11, ya 11,5, dan untuk nilai P-nya kita mendapat 900. Langsung saja kita masukkan di sini. Kita masukkan di program ini untuk nilai X-nya, dan ini untuk nilai P-nya. Tadi memperoleh nilai 900. Baiklah. Seperti itu cara mendapatkan programnya. Sekarang saatnya kita mengeksekusi. Kita eksekusi di aplikasi CNC. Baiklah. Setelah kita mendapatkan program yang telah kita buat berdasarkan gambar yang saya jelaskan tadi di depan, selanjutnya kita eksekusi. Untuk eksekusi, kita pilih menu File, pilih New Project, lalu OK. Lalu kita atur main size di sini. Main size-nya di sini kita sesuaikan. Panjangnya saya buat di sini ada 100 saja. Nanti kalau lebih tidak masalah. Lalu diameter saya buat di sini 30 saja. Karena kita ambil dari diameter terbesar benda kerja tersebut. Dengan L4 kita buat 20. There's a place where imagination knows no limits. Mohon maaf ada iklan. Selanjutnya kita atur pahat. Posisi pahat. Di sini kita untuk pahat pertama kita menggunakan pahat 26 yang kita tempatkan di pahat ke-1. Selanjutnya kita gunakan pahat 18, kita taruh di pahat ketiga. Selanjutnya kita gunakan untuk alur. Alur kita gunakan pahat 98. Kita taruh di urutan kelima. Selanjutnya untuk membuat ulir,
kita menggunakan part 103, kita taruh di nomor 7. Baiklah, selanjutnya kita masukkan programnya. Lalu kita lihat, bismillahirrahmanirrahim, kita eksekusi. Di sini kita percepat pergerakannya. Alhamdulillah, proses eksekusi program sudah berhasil dan selesai. Mari kita lihat hasil dari benda kerjanya. Mohon maaf, ada iklan. Bisa kita lihat dan kita saksikan, ini adalah hasil akhir dari benda kerja sesuai dengan gambar yang tadi saya jelaskan di awal. Saya akhiri proses pembuatan program dan eksekusi program CNC ini. Apabila penjelasannya kurang jelas ataupun kurang mendetail, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.